Shalom keluarga damai, selamat berjumpa kembali lewat sapaan damai sejahtera Kamis 29 September 2022 dengan tema penderitaan jemaat di Smyrna. Melalui Samas pagi ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai bekal untuk memulai kehidupan baru hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami memohon hikmat dan pimpinan-Mu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendapatkan tuntunan dari-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Wahyu 2 ayat 8-11 yang berbunyi demikian. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dari firman Tuhan sebelumnya, jemaat di Smyrna sedang dalam penderitaan yang sangat besar, seperti tertulis di ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Hal yang menggambarkan tentang kesusahan jemaat di Smyrna dalam menghadapi kesusahan karena fitnah, mengalami penindasan sehingga menyebabkan kesengsaraan dan kesesakan. Jemaat di sana mempertahankan iman kepada Tuhan dan tidak mau mengikuti perintah kaisar untuk menyembah yang selain Tuhan orang Kristen. Hal inilah yang membuat mereka difitnah untuk mencari kesalahan supaya mereka bisa dihukum dan dipenjarakan. Berikutnya adalah gambaran tentang kemiskinanmu. Mereka miskin di tengah masyarakat yang kaya, atau bahkan mereka sangat miskin di tengah lingkungannya yang miskin juga. Hal ini tentunya sangat menyakitkan dan membuat mereka tertekan. Belum lagi cap kemiskinan, berarti mereka dianggap hina, menjijikkan, dan dihindari orang. Sedangkan di ayat 10 mengatakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Masyarakat di Smyrna yang disebut jamaah iblis oleh Tuhan tidak henti-hentinya berusaha memfitnah dan mencobai orang-orang Kristen di sana, agar terus menderita dan berupaya memasukkan mereka ke dalam penjara. Bahkan penderitaan itu tidak akan berhenti saat itu, tapi akan berlanjut 10 hari. Hal ini juga bisa berarti 10 kali lamanya, atau 10 tahun, bahkan 10 pemerintahan kekaisaran lagi. Suatu kesusahan yang tidak berkesudahan, sungguh sangat menyakitkan. Warga damai di dalam Kristus. Bagaimana jika seandainya kita dihadapkan pada kondisi seperti penderitaan jemaat di Smyrna? Apakah kita sebagai orang Kristen tetap kuat dengan beriman kepada Tuhan Yesus? Kita menyadari jika kita mengalami kesusahan saat mempertahankan dan menunjukkan iman kepada Tuhan,
muncul konsekuensi dari orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang Kristen yang karena iman dan pertobatannya dihambat atau bahkan dipecat dari pekerjaannya. Jenis penindasan lain adalah orang-orang Kristen dicegah untuk beribadah atau membangun rumah ibadah di daerah-daerah tertentu. Tentunya hal ini menyedihkan dan menyakitkan bagi orang Kristen yang rindu untuk beribadah dan ingin hidup tidak dibeda-bedakan di bidang pekerjaannya. Di sisi lainnya, jika kita berada dalam kondisi kemiskinan atau situasi lainnya yang menyesakkan, sehingga membuat kita dihina dan dihindari orang. Kalau kita orang-orang benar mengalami kemiskinan, sedangkan orang-orang berdosa hidup enak dan berkelimpahan. Tentunya hal ini membuat kita bertanya-tanya tentang keberadaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Adilkah Tuhan terhadap kita saat ini? Saudara keluarga damai yang dikasihi Tuhan, walaupun bacaan di atas menggambarkan penderitaan jemaat di Smyrna, namun firman Tuhan itu dilengkapi dengan janji dan penghiburan yang menggembirakan bagi kita. Seperti di dalam ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, dan hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sedangkan ayat 11 mengatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apapun oleh kematian yang kedua. Ayat-ayat itu menguatkan kita untuk tidak takut dan mengajarkan kita setia sampai mati. Karena ada pengharapan akan janji Allah akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Lagi pula Tuhan menjanjikan kemenangan dan membebaskan kita dari penderitaan oleh kematian yang kedua. Selain itu firman Tuhan mengatakan, aku tahu di ayat 9. Jelas menggambarkan bahwa Tuhan mengetahui kita dalam kondisi apapun, dalam kesusahan atau kemiskinan sekalipun. Kata tahu ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak melupakan atau meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita menanggung pencobaan yang melebihi kemampuan kita, dan Dia telah menyiapkan jalan keluar bagi kita. Tetapi jika kita harus melewati kesusahan dan kemiskinan, Tuhan menjanjikan kemenangan dan mengubah karakter kita menjadi orang yang bisa memahami orang yang dalam kesusahan dan kemiskinan. Kita bisa berempati dan menolong orang lain karena kita telah merasakannya. Apabila kita kuat menghadapi penderitaan dan iman kita tetap teguh, hal ini juga bisa membawa pertobatan atau pertumbuhan bagi orang lain yang melihat kita. Kita bisa meyakinkan orang lain untuk tidak takut dan mengajak setia, karena kita tahu dan yakin bahwa Tuhan menolong dan memenuhi kebutuhan kita pada waktunya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengajar kami tentang penderitaan jemaat di Smyrna. Namun Engkau juga memberikan janji dan penghiburan. Kuatkan kami untuk tidak takut dan ajar kami untuk setia sampai mati pada iman kepada Yesus. Karena Engkau menjanjikan kemenangan dan membebaskan dari penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Keluarga damai, selamat menjalani hari baru. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, penyertaan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.